Siap. Oke, Pak Dwi. Jadi apa nih Pak yang bisa Ya, kita diskusikan hari ini nih Pak? jadi gini Pak. Heeh. Sebetulnya sih lama sih saya nggak apa Pak, nggak tidak melakukan review CV gitu atau memang Ya, tidak sering-sering melamar kan Pak. Karena memang pada saat pertama kali saya kerja itu memang jaraknya sih sebetulnya cukup lama gitu Pak. Nggak sering masuk keluar nggak sih Pak. Jadi makanya nggak sempat terpikiran, oh saya mau review CV atau apa gitu kan Pak. ya, Karena pada saat itu di saat usia mungkin eh, ya usia-usia 22, 25 terus ke batas ke 35 itu kan pengalaman saya sih kalau kita masukkan CV misalkan ke 3 atau 4 perusahaan gitu kan cepat gitu Pak. Maksudnya cepat cepat apa? Cepat respon prosesnya Pak. proses. Responnya cepat. Dan paling enggak kalau ini contoh misal 5 perusahaan, paling enggak 2 itu pasti masuk Pak. 2 atau 3 itu pasti apa lanjut lah Pak. Lanjut sampai ke proses deal gitu kan Pak. Nah, setelah umur saya ini kan sudah 43 ini Pak. Oh ya Nah, Pak. 43 tahun ini saya nyoba Pak, tapi sampai saat ini sih saya masih masih kerja sih Pak Ya, ya. di Salah satu Univenus kan perusahaan Pak. lah ya. Ya, oke. Ya salah satu perusahaan lah. Nah, saya sih nyoba Pak, nyoba iseng-iseng sih Pak. Sebetulnya bukan iseng, tapi kalau memang cocok ya ya saya masuk gitu kan Ya, Pak. ya. Jadi Betul. ke 2 atau 3 gitu Pak. Tiga perusahaan lah Pak ya. Nah, Ya, Pak. tiga-tiganya ini sempat sampai ke tahap ya interview Pak, perkenalan diri ya pada umumnya lah Pak ya interview apa gitu. Terus eh, sampai interview ke misal dari HRD, terus ada lagi Ke user ya. nggak tahu bagi belum 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 ke user Pak. Ada yang satu perusahaan itu belum ke user Pak. Kalau yang satunya sih sudah sampai ke user. Oke. Nah cuma yang sebelum sampai ke user itu ya nggak ada kabar lagi sih Pak. Terus saya pikir ah ini mungkin karena saya di Leeds itu maksimal 35 tahun gitu. Oke lah, berarti saya nggak nanya lagi, maksudnya nggak menanyakan balik gitu Pak. Gimana prosesnya yang ramaran saya gitu kan, lamaran saya gitu kan Pak. Ya. Oke. Nah kalau yang satunya sih sudah sampai ke user Pak. Oke. Saat itu sama user disuruh ini apa peraturannya tahan ijazah Pak. Nah, Oh. tahan ijazah ini yang saya berpikir nanti dulu lah, bukan bukan kita nggak mau ya, saya pikir dulu saya bilang gitu Pak, karena selama saya kerja dari awal mungkin sampai detik ini kita nggak pernah apa tahan ijazah gitu loh Pak. Walaupun posisinya yang di Garuda Food itu kan pegang brand Pak. Brand itu kan juga aset aset Betul. apa aset perusahaan Penting kan lah ya ya. kita pegang semua. Ya bersyukur sih sampai sekarang sih kita tidak pernah yang melakukan fraud gitu kan Mbak. Nah terus, nah kalau sekarang kan di prinsipal Pak, di prinsipal pun juga ya aset sih memang di distributor kan, bukan 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 kita nggak pegang seperti kayak uang atau apa sih enggak sih Pak. Nah cuma dimintain itu, waduh, kok saya selama bekerja itu kok dimintain tahan ijazah gitu kan. Memang posisinya brand Pak, jadi dia prinsipal cuma punya depo atau brand sendiri di Balikpapan. Tuh. Oh. Dan planningnya kan saya kan suruh pegang itu all Kalimantan Pak, Ya. termasuk Samarinda, Pontianak apa. Cuma nanti deponya dia masih ada atau brandnya dia sendiri, kantornya dia sendiri hanya ada di Balikpapan, belum belum buka di Samarinda, belum buka gitu karena mungkin biaya cost rasionya masih masih belum masuk lah Pak dengan omsetnya kan. Nah itu tapi ya saya bilang Pak tunggu dulu Pak, kalau kalau itu sih saya pikir dulu karena kan pemikiran saya gini Pak, nanti kalau biasanya kalau kita tahan ijazah eh, repotnya pemikiran saya gini, ya kita nggak berbuat apa-apa, andai kata ada tim kita kan nggak tahu Pak, walaupun kita penanggung jawabnya gitu kan Pak, tapi kan ya namanya, nah pasti kita yang juga yang bertanggung jawab Pak, dan di Betul. situ biasa prosesnya kan akan susah, dipersulit kita Pak. Betul.
Itu sih pemikiran saya sih itu sih, Pak. Oke. Yang pertama itu. Nah, terus yang kedua, atau apakah menurut Pak Ardi ya, saya nggak manggilnya Boleh, Pak boleh, Hadi atau Pak Ardi ya, boleh. Pak? Andi boleh, Ardi boleh, terserah Pak. Eh, atau apa di umur ini, Pak, yang memang kalau sudah umur kepala 43 ke atas itu apakah memang agak susah gitu kan, Pak? Itu sih, Pak. Pertanyaannya itu ya Pak ya, intinya ya. Iya, pertanyaan saya itu. Oke, saya jawab satu-satu. Ini saya lebih ke sharing ya Pak, karena kalau dari pengalaman, wah Boleh, Bapak boleh. 10 tahun di atas Enggak, saya gitu ya, wah pengalamannya luar biasa tuh. enggak Cuman juga, Pak. Saya juga saya ya, pengalaman itu ortodok, Pak. Dapatnya yang di lapangan nih, Pak. Bukan bukan di pelajaran sih, Pak. ya jadi saya paling hanya menggambarkan dulu kondisi dunia kerja sekarang gimana, karena tadi yang Bapak sudah sampaikan kan, Bapak tidak rutin update CV, mengikuti perkembangan pencarian kerja gimana gitu ya Pak ya. Mungkin Iya, begitu betul Bapak betul, aktif di Pak. LinkedIn, lihat loker, oh kok sekarang lokernya begini, padahal dulu nggak serumit ini, mungkin gitu ya Pak ya. Gitu. Betul Terus betul, Pak. mulai dari kerumitannya, mulai dari responnya gitu. Nah, saya jawab satu-satu Mm-mm. Pak. Saya jawab yang pertama adalah terkait dengan tahan ijazah dulu ya Pak ya, gitu. Yang simpel-simpel dulu. Tahan ijazah Iya, itu memang ada benarnya, pakai sudut pandangnya Bapak boleh. Ini jadi tahan ijazah itu bisa benar, bisa salah, itu pokoknya balik ke orangnya dulu. iya, Biasanya saya iya. akan menyarankan, satu, kalau kita mau apa enggak sih Kak tahan ijazah, ya paling ya satu, kita urgent banget enggak? Maksudnya urgent banget tuh kalau sedang kita lagi butuh kerja, kepepet, gak ada pilihan lain, mau ngambil itu ya mau nggak mau silahkan ambil gitu Ya, ya. itu Tapi mungkin salah satunya juga ya, Pak. ya, Salah kalau kurang satunya. urgent ya nanti dulu ada pertimbangan Mm-mm. lain. Karena kan kita harus tahu, satu, ngapain tahan ijazah. Mungkin biasanya tahan ijazah itu karena memang kita akan diberikan aset-aset yang mungkin dibawa kabur lah atau hubungannya sama fraud, missing Sama data fraud gitu itu, ya. Pak. Itu sehingga Mm-mm. kita harus nahan tuh ijazah itu. Tapi mungkin juga nah ijazah ini juga adalah biasanya kalau untuk yang job seeker yang baru fresh grade itu kan alasannya untuk melatih loyalitas juga gitu kan ya, biar loyal ke Iya, perusahaan ini, iya, jangan gak cocok dikit resign resign malah kita rugi. Anda udah iya, ada iya. baru ditempatin aja kita kan masih belum untung ibaratnya gitu kan. Nah Betul, itu nggak betul, betul, Pak. masalah Betul, gitu. Pak. Tapi kalau masih menerapkan tahan ijazah untuk seseorang yang sudah memiliki pengalaman banyak gitu, maka Bapak bisa melihat dari dua sisi. Pertama memang posisinya itu memang berisiko tadi, atau yang kedua memang perusahaannya itu uang satu-satunya lagi nggak sehat gitu ya. Gitu sih Iya, iya. kita bisa ngeliat dari sisi itu. Dan saya setuju dengan sudut pandangnya Bapak bahwa mungkin juga nanti di belakang saya akan kerepotan untuk hal tersebut. Kenapa? Karena pertimbangan Iya, Bapak adalah perusahaan-perusahaan besar yang Bapak punya pengalaman, tanpa tahan ijazah pun juga punya kepercayaan dan keterikatan di kontrak yang lain gitu ya. Tapi yang mungkin iya, next time betul. kalau misalkan Bapak menyetujui tahan ijazah, Bapak boleh menanyakan gitu ya, tahan ijazahnya Hmm, ini tujuannya apa, untuk berapa lama, cara mengambilnya gimana, dan saya hmm. minta semua ini ditulis di kontrak gitu. Bahwa pihak Iya, iya. pertama bersedia untuk, pihak pertama itu biasanya siapa sih? Perusahaan ya. Gitu. Berarti perusahaan Perusahaan, Pak. ya Ya. gitu. Berarti pihak pihak kedua bersedia untuk menitipkan ijazahnya kepada pihak pertama selama sekian gini ini, di mana proses pengambilannya minimum sekian bulan setelah pihak kedua bekerja untuk pihak pertama. Proses pengambilannya semacam ini dan ya gitu-gitu. Tertulis harus di Hmm, hmm, kontrak hmm. gitu. Kan nggak Hmm. ada Pak dokumen resmi, masa nitipinya pakai lisan, ya kan? Kalau Iya, kita iya, bikin betul. surat-surat ke kelurahan, ke Dukcapil, mungkin Hmm. petugasnya kita kenal, tapi kan nggak mungkin cuma, Bu saya titip bikinin ini ya, bukan itu. Cuman itulah proses administratif gitu. Jadi mungkin Iya. Bapak juga udah paham lah ya di situ. Saya kalau ada yang bilang saya mau tahan ijazah, saya setuju. Saya ada yang bilang Hmm. saya tidak mau tahan ijazah, saya juga setuju. Gitu tergantung alasannya apa Iya, dulu. iya, betul, betul, Sebagai Pak. gambarannya di situ Ah, mungkin hmm. kita oke, saya paham sih sudut pandangnya Bapak ke arah sana. Iya. Mbak, ya itu tadi saya berpikirnya kayak gini kan, ya selama ini kan bisa bisa dilihat dari histori atau track record, Pak. Karena kalau Betul. dunia sales itu kan sebetulnya orangnya ya itu, Itu aja maksudnya betul. bisa dari sini pindah ke sini, nanti tarik gerbong pindah ke sini kan bisa bisa tanya kan, Pak. Padahal dan saat itu kan juga
saya ditanya sebelumnya kerja di mana, pernah di PT ini, oh ya pernah, kenal ini, oh kenal ini, kenal loh, kan tinggal 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 nanya. tanya gitu kan Pak. Terus yang kedua, kalau memang kita melakukan fraud kan perusahaan bisa bisa bikin draft perjanjian gitu, atau apabila sebagai misalkan kepala cabang atau brand manager melakukan tindakan ini yang sudah diatur, ya akan kita proses secara hukum. Nah itu sih Pak, gitu. Karena juga zaman sekarang pun juga kalau di kayak di Balikpapan ini Pak, sales aja kok tingkatannya kok kayak sales gitu. Kalau sales sih sekarang juga nggak ijazah Pak, BPKB Pak, kan gitu Pak. Itu sih. Cuma ya tadi bilangnya Pak Pak Andi tadi, karena memang nggak terlalu urgent kan Pak. Ya, kalau Cuma saya Bapak, mau mencoba gitu kan, mencoba apakah masih punya nilai jual gitu CV saya ini. Itu oke. sih Pak. Jadi, oke, saya masuk ke poin nomor 2. Jadi poinnya gini, Pak. Ya, Pengalaman Bapak itu apakah masih punya nilai jual? Jawabannya masih. Oke. Tapi sekarang gini, Pak, eranya tuh mungkin udah sedikit bergeser ya, Pak ya gitu. Sekarang betul tuh betul Pak, betul. faktor online, faktor digital itu luar biasa, Pak. Jadi saran Benar, saya benar Pak. adalah Bapak silahkan cari kerja dengan 2 cara. Cara pertama adalah cara aktif, yaitu aktif melamar kerja, Pak. Ngirim lamaran, nanti saya jelaskan detailnya. Yang Ya, kedua, cara pasif. Cara pasif itu apa? Ditawari sama orang, gitu. Nah, saya bahas cara pasif dulu. Bapak tidak akan ditawari secara pasif. Jadi, Bapak tidak akan memperoleh kesempatan cara pasif kalau orang nggak tahu cara menemukan Bapak. Perusahaan nggak tahu ada orang sehebat Bapak, gitu. Cara paling gampang apa sih Pak? Kalau cara pasif, Bapak aktif di LinkedIn aja deh. Bikin postingan-postingan rutin. Bapak kan di bidangnya sales and marketing, produknya mungkin ya, FMCG. iya. Silakan Bapak sharing. FMCG Pak. Ya, Bapak sharing-sharing soal itu. Rutin aja bikin postingan soal FMCG gitu. Gitu. Walaupun yang Pokoknya view cuma postingan jadi postingan Bapak apa, bikin misal apa pengalaman yang kita Bapak. lakukan gitu ya Pak. Boleh gitu, kegiatan-kegiatan boleh gitu. Yang penting Ya, kalau misalkan apa ya. yang kita lakukan dan itu ada foto yang dilampirkan, itu fotonya di lingkungan kerja, ya anggap aja itu bukan sisi-sisi yang rahasia gitu ya Pak ya. Bapak jelasin Ya, ya. secara umum aja, seolah-olah Bapak misalkan ingin sharing ke teman-teman yang masih junior, yang pengen masuk ke dunia ini gitu, atau mau sharing ke level yang lebih berat gak masalah. Tapi yang lihat cuma sedikit, yang view cuma dikit, yang ngasih like cuma dikit, gak masalah. Oke, Bapak tidak butuh Ya, ya. yang komen atau yang nge-like itu banyak. Bapak cuma butuh satu orang yang tepat, akhirnya nawarin Bapak kerja. Intinya itu. Nah, sambil tadi ya, satu aktif ngelamar kerja, satu Bapak aktif di sosmed Pasif. biar bisa, kan kita nggak tahu dapat kerjanya, kan ada orang dapat kerja gara-gara aktif ngelamar, ada yang ditawarin gitu. Nah, Benar, benar. karena kita nggak tahu kita akan dapat yang selanjutnya caranya bagaimana, jadi dua-duanya ini Hmm. dilakukan bareng gitu. Jadi sambil rutin Ya, ya. Bapak setiap hari nyari kerja, kirim lamaran, sambil Bapak juga rutin bikin postingan di LinkedIn. Tapi tetap ya jangan ganggu kegiatannya Bapak yang masih bekerja gitu. Tuh, itu dari sisi Ya, cara ya. nyari kerjanya. Terus dari info lokernya. Nah, sekarang ditanya. Tapi kan saya sekarang udah usia sekian gitu. Apakah faktor usia itu mempengaruhi? Suka tidak suka, mau tidak mau, hukum alamnya memang begitu, Pak, gitu. Benar. Jadi usia produktif itu kan memang ada peaknya, habis itu turun dan lain-lain. Begitupun lowongan Iya, kerja iya. terkait dengan level yang fungsional dan struktural ini kan ada faktor usianya tadi gitu. Gak mungkin misalkan fresh grade langsung tiba-tiba jadi direksi gitu. Jadi ibaratnya akan ada fungsinya di sana. Nah, gimana caranya? Jadi kalau tadi ya faktor usia itu ngaruh nggak? Ngaruh. Tapi kita bisa membuat dalam tanda kutip mengalihkan fokus mereka terhadap usia saya. Paling gampang tuh misalkan kalau Bapak pernah punya teman, kalau saya sih contoh realnya mungkin di kampus ya, dosen-dosen itu. Banyak dosen sudah memasuki usia pensiun tapi tetap masih dipekerjakan gitu. Bukan karena dipaksa atau gimana. Karena memang beliau masih dari sisi pengetahuan ya belum ini gitu. Atau misal di dunia migas tuh banyak yang udah harusnya masuk ke pensiun tapi memang belum ada penggantinya, dia pun Masih. ahlinya dan Heeh. lain-lain, akhirnya jalan. Nah itu, ini namanya mengalihkan perhatian dari yang sifatnya personal ke kemampuan. Gimana cara yang harus dilakukan? Satu, yang terkait dengan CV, berarti Bapak harus menonjolkan CV-nya Bapak. CV-nya Bapak itu boleh 1 sampai 3 halaman, tidak harus 1 halaman. Oke? Orang yang Ya, sudah iya. punya pengalaman kerja, isi CV-nya harus bisa menjawab 3 hal.
khususnya pengalaman kerja ya. Jadi cara menonjolkan pengalaman kerja itu apa? Nomor satu, tonjolkan tugas, tanggung jawab, wewenang yang pernah dipegang gitu. Jadi kalau misalkan Bapak menuliskan pengalaman kerjanya di CV gitu ya, misalkan punya jabatan tertentu terus terus ada tugas tanggung jawabnya gitu, saya akan sering sampaikan kepada teman-teman yang sudah punya pengalaman adalah jangan malas menuliskan angka gitu. Angka itu misalkan angka jumlah tim misalkan membawahi 5 orang supervisor dan 30 orang staff gitu. Angka itu munculkan gitu. Gitu. Memimpin penjualan 10 produk anak gitu. Secara nasional yang dijual melalui 500 outlet yang tersebar di Indonesia, 500 outlet gitu. Munculkan angka-angka, sekian orang, sekian produk, sekian ini, munculkan, itu harus dimunculkan. Kita tidak jangan seperti fresh grad kebanyakan gitu, atau mungkin teman-teman yang belum tahu, pada saat diminta menuliskan, menjabarkan tugas tanggung jawabnya, yang kita berikan itu definisi umum gitu. Menjual produk handphone di area Kalimantan. Nah, itu kan definisi sales gitu. Tapi yang kita pengen tahu tuh yang pernah Bapak pegang. Gunanya apa? Walaupun sama-sama sales manager gitu, saya tuh udah ngelakuin ini, belum tentu yang lain pernah gitu. Sehingga angka itu harus kuat. Jadi saya biasanya butuh sebagai angka bersatuan. Jadi sekian orang, sekian buah, sekian eksemplar, sekian cabang, sekian ini. Munculkan angka itu, Pak, gitu. Itu ya yang pertama, yaitu angka bersatuan. Nomor 2, angka bernilai. Gitu. Angka bernilai itu Bapak boleh memunculkan sekian rupiah, sekian dolar gitu. Gitu. Mencapai rata-rata target harian sekian miliar gitu. Mampu menjual 5.000 unit motor senilai sekian miliar per bulan gitu. Boleh, pokoknya keluarkan angka-angka semacam tadi. Satu angka ini termasuk persen ya Pak ya? Termasuk persen ya, misal growth berapa persen gitu ya Pak ya? Nah, itu yang ketiga Pak. Jadi saya tuh sukanya pakai istilahnya satu angka bersatuan, sekian bla 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 gitu ya. Ya. Kedua, angka bersatuan tapi yang ada nilainya, ada value-nya, duit lah ibaratnya gitu. Value, angka value lah Pak. Nah, yang ketiga adalah persentase atau growth. Growth itu Bapak bisa munculkan dua, menaikkan omset atau menurunkan cost. Itu dua-duanya boleh gitu. Terserah Bapak mau membandingkannya bulan ke bulan, year on year, terserah gitu. Boleh. Angka-angka ini silahkan dimunculkan di CV. Angka-angka ini biasanya akan muncul di dua bagian CV. Bagian pertama adalah bagian pengalaman kerja, karena kan biasanya Bapak jabarkan tuh ya di dalam situ. Bagian kedua di CV yang biasanya muncul angka adalah kalau Bapak bikin judul pencapaian atau achievement gitu. Itu angka muncul di situ nggak apa-apa. Bapak harus ingat ya, misalkan gini, Bapak pernah bekerja di perusahaan A selama 5 tahun. Achievement itu bisa dua bentuknya, Pak. Yang pertama, selama 5 tahun ini ada titik puncaknya, titik tertinggi. Itu achievement jenis pertama. Atau achievement jenis kedua adalah selama 5 tahun ini Bapak gabungin aja di stack. Gitu. Achievement itu Bapak bisa menunjuk titik tertinggi di periode tersebut atau selama Bapak di sana udah menghasilkan apa gitu. Ya tadi misalkan buka sekian outlet baru, membuka sekian ini gitu, memperoleh omset sekian. Kalau Bapak mau lebih advance lagi kan FMCG misalkan mampu menghasilkan omset sekian di mana 80% atau 70%-nya berasal dari produk slow moving yang Bapak programin misalkan gitu. Itu Bapak keluarin bahasa-bahasa gitu. Tapi CV saya jadi panjang, nggak masalah. Orang yang sudah punya pengalaman kerja, halaman CV-nya itu mayoritas ya penuh untuk menjabarkan pengalaman kerjanya itu, malah nggak apa-apa gitu. Kalau zaman dulu Pak, mungkin zamannya Bapak kan saya riset juga ya. Zaman dulu itu orang nulis pengalaman kerja cukup perusahaannya apa, periodenya kapan, jabatannya apa gitu ya. Tugas tanggung jawab itu hanya perlu disampaikan pada saat di interview gitu ya. Gitu. Ini yang ngasih tahu nih bibi saya, budi saya gitu ya. Gitu. Jadi CV itu dulu sederhana banget, nggak perlu di breakdown gitu. Itu tuh nanti kalau udah di interview gitu. Tapi sekarang nggak gitu, karena terlalu banyak orang yang kadang tuh kita salah nebakan gitu kan. Sama-sama seorang manajer ini misalkan, tapi yang ini baru megang ini, yang ini udah nggak gitu. Karena sehingga sekarang trennya adalah dijabarkan gitu Pak.
Jangan Oke, dipaksakan oke. 1 halaman, 2 halaman boleh, 3 halaman boleh. Kalau saya Tiga sih lihat halaman. CV-nya Bapak 2 halaman juga bisa gitu. Iya. Jadi Ya silakan. memang memang di CV saya kan hanya deskripsi job job desk saja kan, Pak. Jadi Ya, yang apa menurut Pak Aldi yang angka kan kurang kurang nggak ada sih. Jadi nggak ada betul. tonjolan hanya job desk-nya aja, tapi angkanya itu nggak ada sih dari angka Nah, apa iya, persatuan, angka value, angka persentase ya, persentase nggak ada ya Pak ya. ya gitu. Jadi Gitu. akhirnya kan kan gini, itu namanya istilahnya tuh unique value proposition, Pak, gitu. Jadi gimana caranya Pak Dwi itu terlihat yang terbaik di antara yang baik-baik. Orang hebat yang pernah jadi sales manager atau branch manager atau brand manager itu banyak. Tapi kan nggak semua orang kan pernah megang sebesar ini kan. Nah, Bapak tuh seolah-olah pengen bilang gitu. Oke, yang jabatannya kayak saya tuh ada banyak. Kompetitor saya juga mungkin juga orang-orangnya juga sedang daftar di perusahaan Anda. Tapi kan apakah dia pernah ngalamin ini? Gitu. Nah, angka Iya, ini iya. Bapak tuh bisa lebih di situ, gitu kan. Angka ini, gitu. Bapak sama saya cuma pamer, saya punya motor. Bapak juga bilang saya punya motor, gitu. Tapi kan Tapi pembedanya apa? Nah, gitu speknya kan. kan beda ya Pak ya. Spek, boleh spek lah gitu. Tapi saya bilang Iya. motor saya ada 1.000 gitu. Misalkan gitu. Atau Mm-mm. misalkan Bapak punya satu mobil, saya punya satu. Bapak bilang saya punya mobil, saya juga bilang saya punya mobil. Tapi saya bilang mobil saya satu, Bapak bilang lah, tapi mobil saya 1.000 tuh, jadi taksi semua, gitu misalkan. Ya kan ini Nah, kan, nah ya. itulah Siap. makanya makanya itulah yang jadi pembeda, itulah namanya unique value proposition gitu. Hal unik apa yang Bapak miliki yang bisa Bapak tonjolkan untuk membedakan orang hebat satu ini dengan orang hebat yang lain gitu. Gitu. Jadi itu Bapak punya kelebihannya banyak. Saya juga kebetulan kan juga ada di sales and marketing gitu walaupun masih labil nggak kayak Bapak ya. Bapak kelebihannya banyak. Bisa memunculkan banyak angka gitu. Angka Iya, yang iya. Iya. sifatnya cakupan, yang sifatnya Mm, jumlah produk, ngolah dari sisi mm. slow sampai fast moving, ngolah dari sisi wah macam-macam. Bapak tuh angka bisa keluar banyak Pak gitu. Dan itu silahkan Siap. tulis-tulis saja. Oh itu menarik sekali. Itu orang bakalan ngeliatin usia Bapak, bener. Bapak tulis Iya, jabarin iya. kayak gitu, gitu. Karena itu adalah yang ini. Nah itu dari sisi CV ya, dari sisi kita. Iya, Jadi dari sisi yang kita bisa ubah. Yang kedua dari sisi lokernya. Loker kan kita nggak bisa ubah, karena kan terserah perusahaannya nih Pak. Gitu. iya, Nah, iya. karena loker terserah perusahaannya, artinya apa? Satu, Bapak silahkan coba ngelamar kerja yang tidak menyantumkan usia. Oke, dibutuhkan seorang national sales manager misalkan. Gitu. Gitu-gitu. Pokoknya jangan coba cari dulu loker yang tidak mencantumkan usia. Nomor satu itu. Nomor dua, kalau loker tersebut mencantumkan usia, usia Bapak nggak beda-beda jauh gitu. Apalagi dengan pertimbangan posisi yang dibuka ini nggak bisa diisi sama anak-anak junior gitu, Bapak coba saja. Karena Iya, akan ada, saya sudah menemukan banyak sekali, Bapak, saya nge-review CV yang orang-orang yang lebih senior dari Bapak itu banyak gitu. Yang level C, saya buka CV-nya aja saya gemetar kok gitu, saya berkali-kali ngapain minta di-review sama saya gitu. Itu kemarin iya, iya. beberapa bulan yang lalu tuh beruntun Pak, teman-teman Indonesia yang bekerja di China gitu. Jadi di sana tuh ada kayak kawasan industrinya juga gitu. Kok tahu Iya, nama iya. saya gitu? Ya sudah, tapi ya saya jelaskan bahwa CV Anda bagus tapi nggak relevan untuk nyari loker di Indonesia gitu. Saya sampaikan gitu. Terus akhirnya banyak perubahan. Nah itu coba Bapak lakukan itu dulu. Nomor satu tadi ya, kalau yang soal merubah CV Bapak kan udah paham ya angkanya gimana dulu gitu ya. Ya, Iya. sekarang yang dari sisi loker saya ulangi lagi. Pertama, cari loker yang tidak menyantumkan usia. Kedua, apabila loker tersebut mencantumkan usia, di mana usianya nggak terlalu beda jauh dengan Bapak, terlebih posisi secara fungsional struktural yang sedang dibuka itu membutuhkan orang berpengalaman, maka Bapak coba saja. Coba ini bukan berarti kayak Bapak tuh baca nggak sih itu usia maksimal sekian, nggak gitu. Seolah-olah Bapak Mm. menyampaikan bahwa nggak usah ngelihat usia saya, lihat apa yang sudah pernah saya lakukan dan saya capai gitu. Seolah-olah tuh Bapak menyampaikan begitu. Karena esensinya itu adalah Bapak akan dinilai berdasarkan apa yang tertulis dulu. Kalau Bapak nulis di CV tidak memunculkan angka, mungkin akan dianggap misalkan eh, branch manager pada umumnya gitu, atau misalkan sales manager pada umumnya gitu kan, gitu.
Tapi Iya, kalau iya. Bapak memunculkan angka, mereka akan mikir, ini luar biasa. Apalagi mereka membandingkan angkanya Bapak dengan angka orang yang akan Bapak gantikan gitu. Kan gitu. Kan tadi Bapak Oh sebutin kan, iya, iya gitu. Begitu munculin angka setuju, dia pikir, setuju, wah Pak. Pak ini dulu nggak sampai segitu nih. Nggak sampai, Misalkan, ekspektasinya kok nggak sampai segini, kan nah, gitu ya, nah Pak ya? itu silahkan cantumkan gitu, nggak apa-apa. Untuk beberapa hal yang sifatnya data sensitif yang kita nggak boleh bocorkan, Bapak bisa sampaikan gitu. Mencapai target penjualan 110% di tengah pandemi COVID gitu. Nggak apa-apa, tulisnya gitu aja. Kalau misalkan nggak boleh Hmm, nyantumin angka yang terlalu detail, takutnya itu kan merupakan ya, rahasia kompetitor, Pak. suatu perusahaan. Ya, Baca gitu. kompetitor. Kayak gitu. Jadi Nanti, angka-angka semacam ya. inilah yang Bapak boleh tuliskan di CV. Biar apa? Biar Bapak datang. Nah, waktu interview ditanya, boleh diceritakan gitu. Jadi itu dulu. Pokoknya saya lebih jagain dari sisi, kalau sisi CV-nya gimana Bapak udah paham lah. Saya nggak akan ngedekte satu-satu kayak job seeker yang baru gitu. Bapak sudah Iya. responnya udah oke. Cuma dari lokernya aja Pak yang saya ingetin. Kenapa? Ada Mhm. beberapa poin tadi ya. Saya ulang lagi poin, saya ulang-ulang terus. Pertama, jangan cari yang ada info, jangan yang Usia. usia, syarat usia. Kedua, kalau syarat usianya nggak beda jauh dan membutuhkan orang berpengalaman secara fungsional struktural, coba saja. Yang Mhm. nomor tiga, Mhm. sumber lokernya dari banyak tempat. Zaman dulu, Bapak nyari info loker paling Jobstreet, paling sama website. Iya, Zaman dulu tuh iya. LinkedIn tuh nggak ada, Glimpse itu nggak ada, misalkan. Instagram gitu juga meragukan. Bapak juga mungkin nggak tahu grup loker WA saya gitu, gitu kan. Mungkin Bapak ada grup Telegram dan lain-lain. Sekarang sumbernya banyak Pak, gitu. Iya. Sumbernya banyak sehingga cari di semua tempat. Kalau bisa setiap hari. Nah saya nggak tahu nih, Bapak kan posisinya kan masih bekerja. Nah coba Iya. Bapak pokoknya luangin waktu setiap hari lah ya gitu. Mungkin di jam ya sejam Mhm. 2 jam saja itu untuk nyari lokernya. Bapak misalkan Sabtu Minggu malam, kirim aja langsung lamarannya gitu. Kalau teman-teman job seeker yang masih junior, sehari itu bisa rata-rata 20 sampai 30 lamaran gitu. Tapi Bapak sebagai seorang senior Iya. mungkin 10 lamaran udah cukup sih gitu. Tapi tiap hari Pak gitu. Setiap hari ya, Pak ya. Yakin saya ada gitu. Yakin saya ada. Iya sih. Tapi gimana kalau misalkan lokernya nggak ada? Gampang, lokernya nggak ada, Bapak mungkin pikirkannya gini, saya nyari loker cuma di sekitar Balikpapan, mungkin cuma satu Kalimantan. Yang Bapak harus cari adalah temukan HRD atau recruiter yang ada di LinkedIn. Jadi di LinkedIn itu di menu Bapak tulis aja HR atau HRD atau recruiter gitu ya. Nanti kan muncul tuh Mhm. hasilnya. Terus Bapak pilih filter people. Oke. Jadi kata kunci HRD, filternya people dan locationnya Bapak pilih Kalimantan. Itu kalau Bapak mau satu Kalimantan. Nanti Bapak akan menemukan orang-orang yang bekerja sebagai rekruter atau HRD atau yang pernah menjadi rekruter atau HRD yang lokasinya di sekitaran Kalimantan. Yang harus Bapak Kalimantan. lakukan adalah connect ke mereka. Kirim koneksi permintaan ke mereka. Setelah itu ya Bapak mulai tanya gitu. Perkenalkan diri dulu nggak masalah gitu. Perkenalkan nama saya ini, di mana saya bisa memperoleh info lowongan kerja update di Mhm. perusahaan Anda gitu. Saya adalah seorang dengan pengalaman kerja selama lebih dari 20 tahun di bidang sales and marketing. Posisi terakhir saya ini, saya tertarik untuk mengembangkan karir saya sebagai ini. Gitu. Apabila apa misalkan Anda atau apa misalkan gitu, apabila Anda ingin tahu lebih terkait dengan kualifikasi saya, silahkan kunjungi saya atau kunjungi profil LinkedIn saya atau silahkan menghubungi saya di email atau WhatsApp ini gitu. Itu harus kayak gitu Pak, harus setiap hari. Nah kalau misalkan Iya. Bapak masih bekerja Sabtu Minggu aja misalkan dioptimalkan untuk melakukan itu dan itu rutin saja. Kalimat ini yang dari tadi saya sampaikan, ini saya sampaikan ke teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja banyak Pak. Jadi alhamdulillah ya Iya, hasilnya iya. ya bagus gitu. Walaupun tadi Mhm. ya ibaratnya, karena saya nggak percaya kalau orang punya pengalaman kerja banyak hanya karena usia, terus akhirnya kurang berfungsi enggak. Karena takutnya tuh biasanya kebanyakan gini Pak, makin nambah usia, kesibukan makin banyak gitu. Nah kita nggak Iya. ngikutin perkembangan pencarian kerja ini. Takutnya Ah, Bapak tuh, betul, Pak. Betul. nah Betul, Pak. takutnya Bapak malah ibaratnya gini loh, Bapak nyari apa ya misalnya ya, Bapak nyari buah apel, Bapak nyari buah apel di minimarket, kan ada tuh minimarket merah tuh yang di buffetnya ada freezernya ada
buah apel di kemasan gitu kan. Iya, Bapak iya, Pak, Bapak betul. tuh cuma datang ke sana terus mikir kayak kok nggak ada buah apel yang lain apa ya, kok nggak lengkap nih, ini jelek nih, bukan itu. Karena intinya kalau Hmm. nyari apel ya di pasar buah, nyari sayur ya pasar sayur, Pasar ikan sayur. ya di pasar ikan. Jadi kalau Bapak nyari loker kayaknya susah, itu kemungkinan Bapak lokasi, salah satu kemungkinan itu lokasinya salah. Salah ini bukan Hmm. karena tempat ini salah, bukan, tapi tempat yang lain belum Bapak kunjungi gitu loh. Gitu. Karena kita nggak Iya. tahu nih gitu. Ada yang dapat lokernya dari website perusahaannya langsung, ada dari LinkedIn, ada dari platform ini dari grup WA gitu. Beda-beda. Nah, karena Hmm. tadi kita nggak bisa memastikan Bapak dapat lokernya itu lewat ngelamar atau ditawari, lewat platform A, B, Iya. C, atau D gitu. Mau Bapak Hmm. pick ke kompetitor atau mungkin sama-sama FMCG tapi beda produk gitu. Nah, karena kita nggak tahu berarti kita coba semua gitu. Iya. Oke. Memang sih kan selama ini sih ini dari pengalaman saya, kebanyakan kan dapatnya kan bukan dari LinkedIn, Pak. Hmm. Ya kan dari info gitu kan. Info awal gitu kan, awal habis lulus temen ngasih info kerja ini, akhirnya saya marketing kan, Pak. Maksudnya di dunia sales lah, sales marketing. Nanti kita pindah di perusahaan lain kan juga dari info yang apa teman yang nawarin kan, Pak. Gitu. Ini di sini perusahaan ini buka lowongan ini gitu. Supervisor, karena awalnya kan saya dari sales, Pak. Dari Ya. sales TO, otomatis kan dari sales kita pasti mau naiknya, oh ini loh ada kamu apa lowongan supervisor, berani coba enggak? Oh iya. Nah, itu kan dari teman kan, Mbak. Oh, kita masuk. Tapi sih selama saya melamar sih memang tidak ada yang gini, Pak. Saya masuk itu karena oh itu salah satu karyawan di perusahaan itu temen-temen gitu, atau satu angkatan, enggak, Pak. Tetap kita ngikutin yang namanya tes psikotes internal Prosedur yang eksternal. berlaku. Oh Ya, ya. ya. Iya, Tetap jadi memang sih profesional ya. kebanyakan ada. Karena memang sih ada sih teman-teman saya juga juga nggak lewat itu, karena oh itu dulu temannya dia di waktu sama-sama dinasnya di Jawa gitu kan, Pak. Maksudnya Referensi lah ya, lewat yang jam referensi. terbangnya referensi, Pak, yang jam terbangnya memang dia memang dari Sumatera, dari Sulawesi. Nah, itu kan jaringannya kan mereka banyak biasanya, Pak. Nanti kalau kalau saya di Kalimantan, oh ada dulu teman saya itu yang di Sulawesi gitu. Saya tariknya kan kayak gitu, Pak. Seperti itu sih. Atau banyak banyak juga yang rata-rata kan tarik gerbong, Pak. Oh. Jadi saya pikir, di dunia FMCG ini banyak yang tarik gerbong. Nanti kalau bos atas ini pindah ke sini, Semua ekornya timnya ikut. ditarik, Hah? Betul. ekornya Menarik, ikut menarik. gitu. Betul, Tapi betul, betul. selama saya sampai sampai detik ini sih, Pak, nggak Oke lah, enggak gitu nggak lah. apa nggak seperti itu.